Selanjutnya kami berikan waktu kepada penasihat hukum. Mungkin kita buat kesepakatan, teori-teori tidak perlu kita bacakan. Bagaimana penasihat hukum? Iya, Ya, jadi silakan. sebelumnya kami mohon untuk kepada Yang Mulia maupun saudara penuntut umum, karena pledoi kami ini 1178 halaman Yang Mulia. Mohon izin kami membacakan hanya 10% saja. Silakan. Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kami Yang Mulia Majelis Hakim untuk membacakan pledoi kami yang berjudul Populus Dominatur Omnes Veritas Defendite, atau di tengah tekanan masyarakat, kebenaran harus selalu ditegakkan. Kepada yang terhormat Majelis Hakim perkara nomor 796/PB/2022 PN Jakarta Selatan. Izin Yang Mulia, sebelum kami membacakan keseluruhan, mohon penonton dari tadi saya dengar bersuara agar ditertibkan, apabila tidak tertib disuruh keluar saja Yang Mulia. Baik, kepada para penonton, tidak ada komentar apapun bagi yang membuat persidangan ini menjadi ricuh, akan kami perintahkan untuk dikeluarkan. Lanjutkan penasihat hukum. Terima kasih Yang Mulia. Perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini, tim penasihat hukum Bapak Ferdi Sambo, SH, SIK, MH. Izin Yang Mulia, identitas terdakwa tidak kami bacakan, dianggap dibacakan. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, serta pengunjung sidang dan seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Izinkan kami membuka nota pembelaan tim penasihat hukum atas nama terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH, dengan menyampaikan sebuah kutipan yang kami ambil dari buku Manusia karangan Pramudia Anantatur yang berbunyi, seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak di dalam pikiran, apalagi di dalam perbuatan. Kalimat masyhur tersebut di atas rasanya patut kita jadikan panduan dalam menjalani proses persidangan ini, sebagai semacam pengingat bagi kita untuk mengupayakan proses pencarian kebenaran material. Oleh karenanya, setiap pihak dalam persidangan diharapkan terus menggunakan akal sehatnya secara jernih dalam menilai dan menimbang hal-hal yang muncul selama persidangan. Perkara akuo telah mendapat atensi dari beragam pihak yang begitu besar. Di balik atensi yang sedemikian besar tersebut, terdapat banyak hal spekulatif, asumsi, kabar bohong yang menyesatkan. Akibatnya, vonis terhadap terdakwa telah jatuh bahkan jauh sebelum persidangan perkara ini dimulai. Masih lekat dalam ingatan kita bagaimana ragam kabar bohong setiap hari mengisi ruang publik terkait perkara ini, seperti kabar bohong terkait telah dibunuhnya korban Yosua Huta Barat dalam perjalanan dari Magelang ke Jakarta, hingga adanya penyiksaan yang dilakukan terhadap korban. Meskipun kami sadari terdakwa memiliki kontribusi yang memicu perluasan kabar bohong seperti demikian, namun bukan berarti tindakan menyebarkan narasi bohong dan konten yang tidak benar yang tak berkesudahan hingga detik ini dapat dibenarkan. Namun demikian, dalam persidangan yang beradab ini, besar harapan kami, terutama kepada Yang Mulia Majelis Hakim, untuk tetap dapat bersikap independen dan imparsial. Kami mendengar banyaknya pencatutan nama terdakwa di sana-sini,
seolah-olah terdakwa terlibat melakukan hal-hal yang tidak benar lainnya. Kami pastikan hal tersebut tidak benar. Sejak terdakwa memutuskan untuk menyampaikan kejadian sebenarnya, terdakwa sudah teramat sibuk mempersiapkan dirinya menghadapi proses hukum hingga persidangan. Meskipun kami sangat menyadari pengadilan tidak berdiri di ruang hampa dan mungkin saja ikut terseret arus mengambil keputusan tanpa mempedulikan fakta dan bukti yang bersuara keras di muka persidangan. Sekecil apapun harapan akan pengadilan yang independen dan imparsial itu haruslah terus kita upayakan. Terlepas dari beragam kemungkinan tadi, dengan segala kerendahan hati, kami menyampaikan terima kasih kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, termasuk Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Hakim yang mengadili perkara, hingga panitera pengganti, dan seluruh jajaran Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah berperan pada terlaksananya persidangan ini secara tertib dan lancar. Tak lupa kami juga menyampaikan rasa hormat dan apresiasi kami terhadap kinerja penuntut umum dalam perkara ini. Sekalipun dalam banyak hal dan fakta kami berbeda pandangan, namun profesionalisme tetaplah harus dikedepankan. Secara khusus kami menegaskan penolakan dan bantahan kami terhadap semua argumentasi, fakta dan analisa yang disampaikan penuntut umum dalam persidangan ini, kecuali yang secara tegas dan jelas kami akui dan sepanjang tidak bertentangan dengan fakta-fakta yang akan kami sampaikan dalam dokumen pembelaan kami. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada publik, terutama kepada rekan-rekan media yang selama ini telah memberitakan perkara ini. Sekalipun banyak judul atau angle pemberitaan yang menurut kami tidak berimbang, namun kami percaya pers yang bebas tetaplah harus diperjuangkan. Satu hal yang mungkin perlu diingat kembali untuk membedakan persidangan dengan penerawangan zodiak, terdapat adagium in criminalibus probationes debent esse luce clarioses dalam hukum pembuktian pidana kita, yang artinya dalam perkara pidana bukti-bukti harus lebih terang dari cahaya. Adagium ini mengandung makna bahwa membuktikan seorang pelaku tindak pidana tidak berdasarkan persangkaan apalagi gosip, tetapi bukti-bukti yang jelas, berkesesuaian dan sah menurut hukum. Jika memang seluruh bukti dan fakta tidak mendukung tuduhan yang didakwakan, maka untuk alasan apapun terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan. Menutup bagian pendahuluan, kita teringat sepotong pesan dari Alan Dershowitz, profesor di Harvard Law School, yang menyampaikan, "Scientists search for truth, philosophers search for morality, a criminal trial search for only result proof beyond a reasonable doubt."